Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Beta Judeko 07. Guys, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu komentar yang ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Nah, kira-kira komentarnya itu mengatakan bahwa KDM atau Kang Deddy Mulyadi adalah Jokowi Part 2. Nah, jadi kita akan bahas di konten kali ini. Oke guys, jadi maksud dan komentar ini adalah memojokkan Kang Deddy Mulyadi, seakan-akan Kang Deddy Mulyadi ini melakukan sebuah pencitraan sama seperti Jokowi. Oke, terkhusus buat masyarakat Jawa Barat, nah ya, bagi yang tidak senang dengan terobosan-terobosannya Kang Deddy Mulyadi atau tidak suka dengan program-program yang dijalankan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, di sini saya jelaskan secara sepengetahuan saya terkait dengan apa sih pencitraan. Nah, kalau memang kalian mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi melakukan pencitraan sama seperti Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, tentu saya di sini sebagai pengagum Kang Deddy Mulyadi itu sangat-sangat membantah, ya. Jadi tolong bedakan mana pencitraan dan mana yang bukan pencitraan. Joko Widodo itu melakukan pencitraan itu bisa kita katakan wajar. Kenapa? Pencitraan itu akan gugur pada waktunya, atau pencitraan itu akan hancur pada waktunya. Nah, ini saya jelaskan Joko Widodo dulu. Jokowi melakukan pencitraan itu ketika pada momentum-momentum tertentu. Ketika dia ingin mencalonkan diri sebagai presiden, maka dia seakan-akan berpura-pura merakyat, ya, dekat dengan masyarakat. Tapi tentu itu bukan merupakan sebuah karakter bawaan dari Jokowi sendiri. Dia hanya ketika ada momentum-momentum tertentu baru melakukan pencitraan yang seperti turun di gorong-gorong, terus diambil foto, diambil dokumentasi, selesai, ya. Nah, makanya saya bilang bahwa pencitraan yang sebenarnya adalah pencitraan yang dibutuhkan ketika pada momentum tertentu atau kepentingan-kepentingan tertentu. Ini kita bahas pencitraannya Jokowi, ya. Nah, dan ingat bahwa pencitraan itu akan hancur pada waktunya. Coba lihat sekarang, ketika Jokowi itu mencalonkan diri sebagai presiden, itu kan awal-awalnya dia dekat dengan masyarakat, turun ke gorong-gorong, turun ke selokan, dan lain sebagainya. Ketika dia jadi presiden, apakah dia melakukan hal yang sama? Kan enggak juga. Paling dia datang ke pasar ditemani oleh pas pamres dan lain sebagainya. Tidak seperti waktu dia mencalonkan diri sebagai presiden. Nah, itu yang disebut dengan pencitraan. Nah, tetapi hari ini kalau kalian mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi melakukan pencitraan, kalian salah kaprah. Kalian tidak bisa mentafsirkan mana pencitraan dan mana bukan pencitraan. Bagi saya, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu secara karakter, ya. Jadi kalau karakternya Kang Deddy Mulyadi yang dekat dengan masyarakat, suka berbagi dengan masyarakat, itu bukan hanya dia waktu menjabat jadi bupati, bukan hanya dia waktu ingin mau mencalonkan diri sebagai gubernur, tetapi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sudah dari lama, sebelum dia menjadi bupati, sebelum dia menjadi anggota DPR RI, sebelum dia menjadi gubernur. Nah, itu yang disebut dengan karakter bawaan dari Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu sudah menjiwai jiwa kemanusiaan. Dia sudah merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kenapa? Karena Kang Deddy itu sudah merasakan penderitaan waktu dia masih kecil. Dia sudah merasakan bagaimana kalau nggak punya uang, bagaimana nggak bisa makan, bagaimana susahnya kuliah,
bagaimana susahnya menempuh perguruan tinggi atau pendidikan tinggi, itu Kang Deddy sudah merasakan. Makanya dia mempunyai jiwa kemanusiaan, jiwa sosial, dekat dengan masyarakat, ingin membantu masyarakat. Itu sudah tertanam dalam dirinya sejak dahulu, sebelum dia menjadi bupati atau sebelum dia menjadi gubernur. Itu sudah menjadi bawaan karakternya Kang Deddy sendiri. Itu yang membuat saya sangat mengagumi beliau. Jadi kalau sudah menjadi karakter, maka sampai kapanpun tidak akan hilang karakter itu. Orang yang sudah punya jiwa kemanusiaan itu sampai kapanpun tidak akan hilang jiwa kemanusiaannya. Nah, beda dengan yang dibilang pencitraan. Pencitraan itu cuman dilakukan pada momentum tertentu atau dilakukan ketika punya kepentingan. Nah, contoh seperti Joko Widodo misalkan. Nah, itu dia melakukan pencitraan, betul kita katakan pencitraan. Kenapa? Sebelum dia mencalonkan diri jadi presiden, itu dia turun ke gorong-gorong, dia dekat dengan masyarakat. Tetapi setelah dia menjadi presiden, dia tidak melakukan itu lagi. Nah, itu yang disebut dengan pencitraan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu bentuk karakter atau jiwa kemanusiaan yang sudah melekat dalam dirinya. Saya ingatkan buat masyarakat semua bahwa yang namanya pencitraan itu akan hancur pada waktunya. Contoh yang kita sama-sama bisa saksikan. Tetapi kalau karakter itu melekat dalam diri seseorang. Jadi bagi masyarakat Jawa Barat yang tidak senang dengan Kang Deddy Mulyadi, tentu kalian harus tafsirkan apa itu pencitraan dan apa itu bukan pencitraan. Begitu teman-teman. Nah, jadi untuk masyarakat Jawa Barat tentunya yang hari ini memberikan dukungan, support kepada Kang Deddy Mulyadi, maka kalian harus istiqomah sampai suatu saat nanti Kang Deddy Mulyadi bisa diberikan amanah yang lebih besar lagi, yaitu bisa dari gubernur, bisa goke presiden. Seperti itu. Jadi tolong dipahami masyarakat Jawa Barat. Tolong bedakan mana pencitraan dan mana yang bukan pencitraan. Pencitraan itu hancur pada waktunya. Pencitraan itu hanya dilakukan ketika punya kepentingan-kepentingan tertentu atau pada momentum-momentum tertentu. Tetapi orang kalau mempunyai karakter jiwa kemanusiaan itu tidak pernah habis. Walaupun dia susah atau senang, dalam keinginannya dia itu ingin membantu orang lain, ingin meringankan penderitaan orang lain. Seperti itu. Jadi kalau kalian tidak mau menjadi tidak bisa menjadi pensil untuk menulis kebahagiaan rakyat, setidaknya kalian menjadi penghapus untuk menghapus penderitaan rakyat. Seperti itu.